Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sampaikan dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, seorang sufi yang menyampaikan tentang 5 hal. Di awal kemarin, man kasura syab'uhu kasura lahmu, siapa yang banyak penuh dengan kekenyangan maka banyaklah dagingnya, ya. Wa man kasura lahmuhu kasura syahwatuhu, siapa yang banyak dagingnya banyaklah syahwatnya, jadi banyak lemak dalam tubuh karena makan berlebihan. Wa man kasura syahwatuhu kasurat zunubuhu, siapa yang banyak syahwatnya, penuh dengan syahwat, maka banyaklah dosanya. Ternyata syahwat ini merupakan salah satu sumber dari sumber perbuatan dosa. Maka ada istilah wong tu yang bersumber dari perut dan di bawah perut. Makanya perut ini menentukan seseorang. Apalagi perut itu diisi dengan barang yang haram, dari jalan yang haram, dari zat yang haram, maka secara otomatis ini akan mempengaruhi diri pribadi seseorang. Dipenuhi dengan barang yang haram, apalagi zat-zat yang haram, maka dia menimbulkan penyakit dosa yang diawali dari perut dan di bawah perut. Dan ini yang paling rentan, hati-hati di perut dengan bawah perut, ya. Bersumbernya dari makanan. Maka syahwat ini tadi banyaklah dosanya. Siapa yang mempersekutukan syahwat berarti dosanya banyak, ya. Dan dijelaskan syahwat itu berasal dari nafsu, ya, nafsu itu lebih sangat luar biasa dan bisa mengalahkan akal. Orang bisa seperti tidak masuk akal melakukan sesuatu, mempertuhankan syahwatnya. Maka jangan heran kadang-kadang kita jengok banyak cerita-cerita di TV, berita-berita yang sangat tragis, bagaimana orang mempertuhankan syahwat gara-gara urusan perut dan di bawah perut. Wa man kathura zunubahu qasa qalbuhu, siapa yang banyak dosanya keraslah hatinya. Apa ciri keras hati? Falam yaqbalul mawa'il. Di antara ciri hati yang keras itu tidak mempan nasihat. Dinasihati tidak bakal mempan, keras, ya. Itu hati-hati yang keras. Qasan qalbuhu, hati keras. Apalagi ciri hati keras, tidak mudah meneteskan air mata karena takut dengan dosa-dosanya atau melihat sesuatu yang menyentuh hatinya untuk menangis karena Allah. Itu ciri. Jadi tidak mempan nasihat, tidak mudah menangis kalau takut dengan Allah, dengan dosa-dosa Allah. Ketiga, meremehkan dosa. Jadi kalau ada orang yang sudah hatinya keras, meremehkan dosa, bahasanya apa? Tidak apa-apa, bacalah Tuhan sekali-sekali, Tuhan Maha Pemaaf. Untuk urusan-urusan kepentingan wong banyak, waduh, kalau dia sifatnya dosa, apa guna kita untuk kepentingan wong banyak, ya. Kami jual minuman ini bukannya apa, karena banyak yang butuh. Karena kami ini di pinggir-pinggir laut, banyak turis-turis yang dia bisa menghangatkan dirinya dengan itu. Meremehkan dosa. Ketiga, apa pertama tadi? Hati tadi tidak mempan nasihat. Kedua, susah air mata, meneteskan air mata karena takut dengan Allah. Ketiga, meremehkan dosa. Yang keempat, senang berkumpul dengan orang-orang yang banyak berbuat dosa dan lalai. Nah, kalau kamu nyaman dengan wong lalai,
nyaman dengan wong berbuat dosa, hati-hati, itu bisa mendekatkan hati yang keras tadi. Sah-sah baik kita berkawan dengan siapa baik, tapi jangan nyaman. Tahu nyaman? Nyaman. Kalau berarti nyaman itu kita rasa dak lemak dak bertemu dengan dia itu nyaman. Kita nyaman di rumah, lemah dalam rumah, sungkan keluar, itu nyaman. Apalagi kita sudah diisi hati kita yang kosong oleh sesuatu, oleh wong, pujaan hati, sudah mengisi kekosongan hati kita. Nyaman. Nyaman cerita, nyaman bertemu. Dengan kawan-kawan ini majelis nyaman. Kalau kumpul tuh senang, rasa fresh pikiran, walaupun buntu-buntu apa, katik kuota ada apa-apa nyaman masih mungkin. Karena kawan yang banyak kuota, tinggal nanya baik berapa, apa dia passwordnya udah nyaman itu. Ya, baca pinjam dulu 100 kadang-kadang. Nyaman, asik. Ketika kita tidak nyaman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, waspada juga, hati-hati, karena ini berbahaya. Jadi ketika kita senang duduk kumpul, bahkan hati kita menyatu dengan mereka, waduh, satu visi, waduh gawat itu, satu frekuensi, waduh gawat. Ini jangan sampai terjadi kita dengan wong-wong yang tidak baik. Kemarin kan sudah kita bahas. Orang-orang baik, orang takwa itu alla yajlisa illa may yasluhuddin. Dia tidak akan duduk kecuali kepada orang sama dengan orang-orang yang baik agamanya. Wa yaghlubul farju wal lisan. Tidak akan duduk kepada sama orang-orang yang dia akan duduk bersama orang-orang yang senantiasa menjaga kehormatan dan lisannya. Ringam dia kalau wong banyak mencarut, hanya bisu-bisu, caci maki, ringam. Selalu hatinya untuk berada dalam kebaikan bersama orang-orang yang baik. Itu ciri hati yang lembut. Tapi sebaliknya kalau dia tidak nyaman dengan orang-orang baik, itu bahaya. Waspadalah. Jadi ini beberapa ciri-ciri hati yang. Kemudian apa? Yang keempat, apa tadi? Yang kelima, susah ibadah, malas ibadah, senang maksiat. Nah ini bahaya. Malas ibadah, senang maksiat. Kamu kalau lah susah bangun subuh, misal kati alasan, capek tidak, tidurlah kenyang, aman, makanlah kenyang. Subuh itu berat nih banget, itu waspada. Ada apa? What happened? Benar nanti what happened nih? Benar what happened? Ya, kamu yang khusus-khusus juga tahu what happened, udah. What apa? What happened? Oh, salah bukan what happened nih? What happened? Iya, in English is I don't know, I don't understand. Little I can. Because I am not English, English people, because but I is from Komering. Do you know Komering? Yes. Komering is LRC, Rakyat Republik China. Nah, seharusnya bahasa Inggris. Nah jadi senang maksiat, apa tadi? Malas ibadah. Nah bahaya malas ibadah. Lama-lama jauh, udah kalah ngaji lagi, baca Quran, nah bahaya itu. Quran dah mulai ditinggalkan. Biasa setiap hari baca Quran ini mulai bergoyur. Bukan karena sibuk, tapi alasan. Sungkan pokoknya, beratnya. Hati-hati. Ya. Bergoyur, bergeser, ujungnya tidak lagi terjengok di majelis. Ya. Makanya Ustaz sering ngomong, usahakan di majelis ini sesungkan-sungkan kita duduk, kita coba, jadilah.
ngecas iman minimal kaget. Kalau dia sampai cuma berapa persen dak lowbat, menesing juga lowbat apa? Api mati-mati, kembung buruk baterainya pernah itu. Saro gitu, mati api, lowbat, bukan lowbat apa? Sudah apa baterainya itu apa? Drop, soak, nah bahaya. Amun pacak, jenis jangan soak. Low bed be masih pajak dicas naik 1% 2% lumayan, masih pajak nelpon, masih pajak ngechat uang. Begitulah gambaran hati kita tadi. Nah, kagetlah puncaknya apa? Nah, kagetlah kemarin sudah kita bahas di surah Al-Baqarah. Khatamallahu ala qulubihim, ditutup oleh Allah hati-hati. Jauh, ya. Nah ibadah ini berat nih, malas nih ibadah. Ya. Bangun subuh tuh berat, lagi melek ke masjid. Ayo dengar lagi, orang sudah. Ya Arhamar Rahimin, sudah gitu. Ya. Jangan nian bahas dengar lagi itu. Kalau lah bangun, bahaya itu. Nian, ya dengar lagi. Nah itu harus dijaga. Jadi ini 5 di antara ciri hati kita ini keras. Ya, keras. Kalau sudah membatu susah. Ya, susah. Tidak bisa lagi melakukan sesuatu kebaikan. Nah, wa man qasa qalbuhu wariqa fi abadid dunya wa zinatiha. Nah ini berikutnya. Jadi ini bertingkat ya. Siapa yang hatinya keras tadi, tenggelamlah dia dalam kemewahan dunia dan perhiasan, dalam kemewahan dunia dan perhiasannya. Jadi bahaya. Maka nanti orientasinya bukan lagi akhirat, orientasinya adalah dunia. Semua demi dunia, apapun demi dunia, obsesinya terpacu untuk dunia, tenaganya dihabiskan hanya untuk dunia, pikirannya hanya untuk dunia, seluruhnya untuk dunia. Lambat laun maka dia bisa jadi stres. Syukur kalau memang dunia berada dalam genggamannya, tapi saat dia punya obsesi yang besar untuk urusan dunia, tak mendapatkan obsesi dengan dunianya tadi, maka hancurlah kehidupannya. Di dunia disengsarakan oleh Allah, di akhirat akan mendapatkan kecelakaan dengan siksa dari Allah. Kapan tidak kati urusan dunia, otaknya dunia itulah. Kalau dia berhasil tentang dunia, ya, makanya kemarin kata Sayyidina Utsman, orang-orang bertakwa itu dunia ini biasa-biasa saja. Ya. Ketika dia mendapatkan keuntungan yang besar dalam urusan dunia, ya, dia menganggap itu biasa-biasa baik. Tapi tatkala dia mendapatkan sekecil apapun kebaikan dalam urusan agamanya, maka dia akan merasa ini merupakan anugerah yang Allah berikan kepada dia. Makanya nanti kalau orang yang tak terobsesi dengan dunia, dia tidak bakal gila dengan dunia, tapi tetap mengejar cita-cita. Yang masih sekolah jangan salah paham lagi. Kami ngaji berhenti sekolah, kami ngaji dengan ustaz, jangan obsesi dengan dunia, berhenti sekolah. Salah itu, kaki ada salah pegawai, biarkanlah, bacalah Allah, subhanallah, qadarullah, iya, salah, bukan tidak dapat, tidak galak. Aku yang sekolah tetap kejar, ingat. Boleh dunia dalam genggaman kita, tapi jadikan dunia untuk mencari ridha Allah. Sama dengan sekarang dunia kan dipegang oleh orang-orang yang tidak benar, nah kacau gitu. Kaki kebijakan tidak benar, maka kita harus turut andil memegang dunia, ubah mindset kita. Kalau dulu biarlah, itu bukan berarti kita punya orientasi dunia. Dunia dijadikan untuk kebaikan akhirat. Melihat kemaslahatan umat sudah mulai terancam, sendi-sendi kehidupan umat ini sudah mulai bergeser dengan kebijakan-kebijakan yang ada.
kita yang pegang, kita bisa buat kebijakan. Kita kalau bahasa kita Palembang, kita ngocok, kita letak, ya kan? Jangan nonton baik, hancurnya kita. Kok kamu kaget? Ini apa? Ini tahun politik ini. Kita melok nentukan nasib bangsa ini. Jangan diem baik, jangan mereka mendak lah, tidak bisa. Jadilah kita menges berapa tahun ini, dibuatnya menges kebijakan-kebijakan yang kadang-kadang Masya Allah kita cari jalan untuk ikut merubah keburukan yang sudah ada, ya. Silahkan kita pilih yang terbaik, yang kita pandang visi misinya memang orang-orang yang benar menegakkan keadilan dan kebaikan. Harus ke situ. Bukan berarti orientasi kita dunia. Dan kita husnuzon dengan mereka-mereka yang mau berjuang, menyiapkan dirinya. Siap aku bisa maju untuk memperjuangkan. Kita husnuzon. Karena ada beberapa sosok-sosok orang yang bisa menjadi perwakilan kita, yang kita lihat track recordnya memang ini benar. Ya. Memang orientasinya bagus dan dia adil. Dia tidak memperkaya dirinya. Pokoknya aku paling enaknya ngomong yang otaknya nak memperkaya diri itulah. Slow tak slow kalau bahasa kita. Enaknya nak. Apapun bentuk dia, entah dia pemimpin, entah dia pimpinan organisasi, entah dia apa, wong yang dipercaya, ya, sekelas siapa baik, enaknya aku itu. Yang mencari keuntungan di balik itu untuk memperkaya diri, untuk kepentingan dunia dia. Jadi itu keburukan. Jadi kadang bertopeng dengan agama, bertopeng dengan apa namanya, dengan titel dia sebagai salah satu tokoh, dianggap tokoh, bertopeng dengan pakaiannya, tapi di balik itu dia cari keuntungan dengan itu. Ya. Nah, ini orientasinya dunia. Keraslah hati kita kaget. Bahkan orang-orang yang hatinya keras kaget, ya, yang dia menjadikan dunia ini sebagai tujuan akhirnya, orientasinya, maka dia akan menganggap kegagalan yang besar saat orientasi dunianya tidak diperolehnya. Bahkan ketika dia mendapatkan kebaikan dalam urusan agamanya, dia menganggap biasa baik, apa-apa. Agama dijadikan seremonial baik. Ya. Mana caranya? Menghalal, ujung-ujungnya apa? Akhirnya kayak menghalalkan segala cara. Berejola wong, yang penting kami pribadi, keluarga, kelompok kami sukses dan berhasil. Wong berejola, matilah gancang. Penting kami aman. Ya uji kau. Tapi ingat kaget, satu ketika dia akan berhadapan dengan ahkamul hakimin, hakim yang seadil. Di dunia ini bisa disetirnya hakim, di dunia ini bisa disetirnya segala macam kebijakan, tapi dia tak akan bisa melepaskan diri daripada pengadilan yang paling adil. Tidak setitik pun dia bisa mengelak dengan perbuatan yang dia perbuat di dunia, karena Allah maha mengetahui, Allah maha melihat dan menyaksikan apa yang sudah dia perbuat. Terutama mereka pemangku daripada amanah yang diberikan oleh rakyat dan masyarakat kepada mereka, termasuk kita pribadi kita untuk diri kita. Bagaimana kita diamanahi oleh hati kita, oleh tubuh kita, jantung kita, mata kita, seluruhnya untuk menuju kepada ketaatan kepada Allah. Karena hakikat diciptakan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi kepada aku. Jadi seluruhnya amanah tubuh kita ini untuk pengabdian kepada Allah. Apa yang kita pegang, apa yang kita laksanakan, semua dalam pengabdian kepada Allah. Nah, maka itulah bahayanya kekerasan hati yang melanda, yang masuk kepada diri setiap beberapa orang atau setiap manusia. Auzubillah subhanahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, melembutkan jiwa kita. Bahkan kita sering netes air mata melihat sesuatu yang menyentuh hati kita, terutama dalam hal-hal ibadah, ketaatan, bahkan kemanusiaan yang ada dalamnya.
Wallahu a'lam. Yang indah ya, sasa tetap kita jaga. Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu Allahumma amina bil ilmi wa zidna bil hilmi wa qurib taqwana billah bil afiyati rahim Allahumma fil lana tunwana li walidina warhamhum kama rabbuna shighara wal muslimin muslimat mu'minat al-ajab wa karim rahim Allahumma ansur ikhwana al-muslimin fi Palestin Allahumma ansur ikhwana al-muslimin al-mustad'afin fi Palestin Allahumma ansur ikhwana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin min a'da'ika a'da' ad-din اللهم أهلك الكفر والمشركين ودمر الظالمين الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على واشفي للظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد واشفي للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. كفرت المجلس وأنت الله وحمدك